Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Rumah mewah Profesor Karomani digeledah KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK geledah rumah mewah Profesor Karomani di Jalan Komarudin Rajabasa Jaya, Bandar Lampung pada Rabu 24 Agustus 2022 sekira pukul 9:46 waktu Indonesia Barat. 4 mobil Innova Reborn yang membawa tim penyidik KPK masuk ke halaman rumah mewah Profesor Karomani didampingi 4 personil kepolisian dengan senjata lengkap. Ada 2 koper yang dibawa penyidik KPK ke rumah mewah Profesor Karomani. Ansori, tetangga Rektor Karomani saat diwawancarai mengatakan benar ada orang yang masuk ke dalam rumah Profesor Karomani. Menurutnya ada sekitar 4 mobil Innova Reborn yang masuk ke dalam rumah Profesor Karomani. Ia mengaku terkejut dengan kedatangan tim KPK di rumah mewah tersebut. Dikatakannya, begitu penyidik KPK masuk sekitar 5 menit ke dalam lingkungan rumah mewah itu, pintu gerbang bercat coklat tersebut langsung ditutup oleh satpam yang berjaga. Sebelumnya, penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang Dekan Fakultas Kedokteran dan ruang Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Selasa 23 Agustus 2022 kemarin. Dalam penggeledahan yang berlangsung total 8 jam itu, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti dokumen yang dimasukkan ke dalam 3 koper dari ruang depan Dekan FK dan juga FH. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung, penggeledahan di Fakultas Kedokteran berlangsung 5 jam, yakni mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14:13 waktu Indonesia Barat. Sedangkan di Fakultas Hukum berlangsung 3 jam, yakni mulai pukul 14:19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17:26 waktu Indonesia Barat. Dekan Fakultas Hukum Unila M. Fakih membenarkan penyidik KPK melakukan penggeledahan di FH Unila. Menurut M. Fakih, penyidik KPK sempat menemuinya untuk bertanya mengenai mekanisme penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian juga mekanisme dari jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri, lalu kuotanya hingga nama-nama pengawasnya. M. Fakih menjelaskan penyidik KPK memeriksa lalu membawa sejumlah berkas sebagai barang bukti. Di antaranya berkas yang dibawa yakni tentang surat menyurat pengawas, jumlah mahasiswa, serta undangan rapat tentang penentuan berapa jumlah kuota di FH Unila. Menurut M. Fakih, tidak ada barang elektronik yang dibawa penyidik KPK dari FH Unila. Penggeledahan KPK disaksikan Dekan FH M. Fakih, Wadek 1 Bidang Akademik Rudi Nata Miharja, Wakil 2 Bidang Umum dan Keuangan Yulianeta, dan Wakil 3 Bidang Kemahasiswaan serta alumni Depri Liber Sonata. Berita selanjutnya, Puan Maharani lakukan kunjungan kerja di Lampung selama 2 hari. Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung selama 2 hari. Puan tiba di Bandara Radin Inten 2 Lampung Selatan, Lampung pada Rabu 24 Agustus 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Puan langsung disambut oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin, anggota DPR RI Ikomang, Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Wiyagus, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumai, anggota fraksi dan fungsionaris DPD PDI Perjuangan Lampung. Selain itu, Puan disambut juga oleh sejumlah pejabat daerah yaitu Bupati Tanggamus Dewi Handayani, Bupati Lampung Barat Farosil Mabsus, Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan beserta jajaran. Tampak Puan mengenakan baju setelan hitam dan rambut disanggul serta memakai masker berwarna coklat.
Selain itu, tampak tas tangan yang dikenakan Puan bermotif tapis Lampung. Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Kaderisasi DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Januar Irawan mengatakan, Puan akan mengunjungi beberapa wilayah di Lampung. Menurutnya, Puan akan mengunjungi sejumlah lokasi selama 2 hari di Lampung. Dikatakannya di hari pertama Puan langsung menuju Kabupaten Lampung Tengah untuk meninjau industri nanas olahan PT Great Giant Pineapple. Setelah itu Puan akan ikut langsung memanen buah nanas hingga pelepasan ekspor nanas. Kemudian dilanjutkan ke Kabupaten Tulang Bawang guna berdialog dengan para petani, nelayan, pembudidaya ikan serta kalangan disabilitas. Kegiatan tersebut sekaligus memberikan bantuan dan dilanjutkan penanaman singkong di Dusun Rengas Cendung. Selanjutnya dilanjutkan ke Kabupaten Pesawaran, tepatnya di Gedung Adora untuk berdialog dengan pembudidaya ikan serta penyerahan bantuan. Puan juga akan melakukan konsolidasi internal bersama para fungsionaris serta kader PDI Perjuangan Lampung di kantor DPD PDI Perjuangan Lampung. Kemudian pada Kamis 25 Agustus 2022, Puan akan membuka Festival UMKM dan Bazar di Pekorwai Halim dan mengunjungi Kabupaten Lampung Selatan. Berita selanjutnya, satu rumah dan motor di Kalianda terbakar, kerugian mencapai 150 juta rupiah. Satu unit rumah di Desa Hara Banjarmanis, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, ludes terbakar pada Rabu 24 Agustus 2022, sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baharudin, pemilik rumah, mengatakan saat kebakaran terjadi, dirinya sedang tidak berada di rumah dan menurutnya saat kejadian yang ada di rumah adalah ibu dan adiknya yang paling bungsu bernama Rian. Saat kejadian sang ibu sedang berada di luar rumah sedang menanam cabai, sementara sang adik sedang tertidur di kamar dan tiba-tiba ia mencium bau kebakar. Setelah bangun, adiknya pergi ke arah dapur dan melihat api sudah membesar. Lalu ia berusaha menyelamatkan harta benda yang bisa diselamatkan dan ia keluar untuk meminta pertolongan warga. Warga membantu memadamkan api dengan alat seadanya dan kemudian kepala desa menghubungi pihak pemadam kebakaran Kalianda sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baharudin menduga penyebab kebakaran dari adanya korsleting listrik pada kulkas di dapur. Ia mengatakan satu unit motor, TV, dan kulkas ikut ludes terbakar. Baharudin juga mengatakan tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut. Kabid Damkar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan, Ruli Fikriansyah mengatakan, kerugian diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Ruli mengingatkan warga Lampung Selatan yang tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kebakaran, seperti selalu memastikan kompor sudah dimatikan dan alat elektronik dalam kondisi dicabut saat meninggalkan rumah, serta jangan buang puntung rokok sembarangan. Untuk mengantisipasi kebakaran di Lampung Selatan, pihaknya mengaktifkan anggota barisan pemadam kebakaran di setiap desa. Berita selanjutnya, truk bermuatan ratusan karung sekam terguling di Pringsewu. Sebuah truk terguling di Jalan Raya Pekon Keputran, Sukoharjo, Pringsewu pada Rabu 24 Agustus 2022. Akibat truk dengan nomor polisi BE 8377 RW terguling, muatan ratusan karung sekam berhamburan ke jalan raya. Adapun pengemudi truk bernama Tri Lesmana, warga Pekon Wates Selatan, Gading Rejo, Pringsewu, Tri mengatakan dirinya membawa ratusan karung sekam dari Gading Rejo menuju Kalirejo, Lampung Tengah.
Meski ratusan karung sekam berhamburan ke jalan dan kondisi mobil mengalami kerusakan, namun Tri tidak mengalami luka berat. Kejadian tergulingnya truk sekam tersebut diduga dikarenakan kondisi jalan yang rusak serta bergelombang, ditambah lagi jalannya pun menanjak. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasat Lantas Polres Pringsewu, Ibtu Khairul Bahri kepada Tribun Lampung. Selain itu, dari arah berlawanan ada laju sepeda motor yang berjalan melambung ke kanan akibat menghindari jalan rusak. Maka dari itu, untuk menghindari tabrakan dengan motor, sopir truk mencoba menghindar ke kiri dan lantaran jalan rusak dan bergelombang, kendaraan oleng dan akhirnya terguling. Ibtu Khairul Bahri menaksir kerugian dicatat mencapai sekitar 1,5 juta rupiah. Guna menghindari kemacetan, truk yang terguling segera dievakuasi. Pengevakuasian truk dilakukan polisi bersama dengan puluhan warga setempat. Evakuasi pun dilakukan menggunakan tali tambang yang diikatkan ke badan mobil untuk kemudian ditarik. Menurut Ibtu Khairul Bahri, kendaraan sudah berhasil dievakuasi dan sudah dibawa ke bengkel untuk dilakukan perbaikan. Ia mengatakan evakuasi tidak butuh waktu terlalu lama dikarenakan anggota dan warga saling bekerja sama. Berita selanjutnya, Disda Kota Metro gelar penetrasi pasar, jual bahan pokok murah di 3 tempat. Dinas Perdagangan Kota Metro melakukan penetrasi pasar dengan menjual bahan pokok dengan harga murah. Kegiatan tersebut dilakukan di 2 tempat, yaitu Pasar Kopindo dan Lapangan Samber Metro pada Rabu 24 Agustus 2022. Kepala Dinas Perdagangan Metro El Manani mengatakan kegiatan penetrasi pasar dilakukan untuk memberikan harga bahan pokok yang murah untuk masyarakat Metro. Ia menjelaskan kegiatan tersebut diselenggarakan bekerjasama dengan Bulog Subdrive Lampung Tengah dan ia pun mengatakan rencananya kegiatan tersebut akan digelar selama 3 hari, yakni 2 hari di Pasar Kopindo dan Lapangan Samber, kemudian 1 hari di Pasar Margorejo. El Manani mengatakan, dalam kegiatan penetrasi pasar sejumlah komoditas pangan dijual dengan harga murah. Di antaranya, minyak goreng curah dijual dengan harga Rp13.000 per liter dari harga pasar Rp14.000 per liter. Lalu gula pasir dijual dengan harga Rp13.000 per kilogram dan beras premium dijual dengan harga Rp45.000 per 5 kilogram. El Manani juga mengatakan untuk di Pasar Kopindo, bahan pokok yang ditawarkan pun bermacam-macam. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, dan telur. Sementara di Lapangan Samber ada minyak curah, beras, dan juga gula. Berita selanjutnya, tiap Senin hingga Kamis, Sport Station MBK beri diskon hingga 50%. Sport Station Mall Bumi Kedaton selalu menghadirkan promo menarik untuk semua pelanggan setianya. Kepala Toko Sport Station Mall Bumi Kedaton, Octavia, pada Rabu 24 Agustus 2022 mengatakan, kali ini promo yang diberikan adalah promo yang berlaku setiap Senin hingga Kamis. Namun promo ini hanya diberikan selama persediaan masih ada. Promo itu adalah diskon hingga 40% untuk sepatu merek Reebok, Diodora, Adidas, Airwalk, dan New Balance. Lalu diskon hingga 50% untuk pakaian Reebok, Converse, dan Aztec. Kemudian diskon hingga 30% untuk tas Diodora, Airwalk, dan Reebok. Sementara diskon hingga 30% untuk raket Adidas. Octavia menambahkan, selain itu ada promo harga spesial Rp150.000 untuk sandal Diodora dan Airwalk yang berlaku hingga 31 Agustus 2022. Semua promo itu adalah promo untuk orang dewasa. Namun ada juga promo untuk anak-anak sebab Sport Station juga menjual produk untuk anak-anak. Promo ini berlaku setiap Senin sampai Kamis selama persediaan masih ada dan promonya diskon hingga 30% untuk sepatu Airwalk dan Diodora. Ia mengatakan dengan promo-promo ini harga yang diberikan jadi semakin terjangkau.
Meskipun harga terjangkau, pelanggan jangan khawatir karena kualitas tetap yang terbaik. Selain itu juga awet dan nyaman digunakan. Sport Station adalah toko yang menjual produk perlengkapan olahraga. Produk-produk di Sport Station adalah produk dari brand original. Produk-produk di Sport Station pun model-modelnya selalu mengikuti tren kekinian. Kalau ingin membeli semua produk itu, bisa mendapatkan promonya dan langsung datang ke Sport Station Mall Bumi Kedaton setiap harinya pada pukul 10 pagi hingga 10 malam mengikuti jam buka dan tutup Mall Bumi Kedaton. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.